mencegah atau mencegah kita mengeluarkan biaya yang cukup besar apabila memang terlanjur sudah kena penyakit ya guys. Jadi apabila anjing dan kucing kita itu sudah terlanjur kena penyakit, maka effort yang diberikan itu jauh lebih besar daripada kalian memvaksinnya. Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Eka Damayanti, channel Commitment, channel perawatan kucing dan anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik saja ya. Sebagai seorang dog owner atau orang yang punya anjing ataupun kucing juga ya guys ya, kewajiban kita salah satunya selain memberikan makan, tempat tinggal yang baik, tempat tinggal yang bersih, dan juga kasih sayang. Pastinya kita juga perlu memperhatikan segi kesehatan kucing, terutama vaksin ya guys ya. Vaksin ini sangat penting sekali guys ya, untuk beberapa sebab. Nah, video ini kita akan membahas apa vaksin itu, bagaimana atau maksudnya seberapa penting vaksin itu bagi hewan peliharaan kita, dan juga syarat-syarat sebelum hewan peliharaan kita itu divaksin. Nah, apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Vaksin adalah produk yang dirancang atau dibuat untuk memicu respon kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Dan juga sumber lain mengatakan bahwa vaksin juga dapat merangsang produksi antibodi yang dapat menghancurkan organisme penyebab penyakit. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa vaksin itu dapat memberikan kekebalan tubuh terhadap satu atau beberapa penyakit ya guys ya. Dan juga untuk mencegah penyakit tersebut semakin menjadi parah. Mengapa vaksin itu penting buat kucing kita maupun anjing kita, anak buah kita? Karena vaksin itu dapat mencegah mereka atau melindungi mereka dari kemungkinan terkena atau terinfeksi penyakit yang berbahaya. Yang kedua, mengapa kucing dan anjing itu perlu divaksin adalah karena untuk mencegah atau mencegah kita mengeluarkan biaya yang cukup besar apabila memang terlanjur sudah kena penyakit ya guys. Jadi apabila anjing dan kucing kita itu sudah terlanjur kena penyakit, maka effort yang diberikan itu jauh lebih besar daripada kalian memvaksinnya. Nah, baik itu dari segi biaya, tentu saja harus pergi ke dokter, obat-obatan dan lain sebagainya, dan juga tenaga dan juga waktu yang dikeluarkan adalah jauh lebih besar. Jadi dapat dikatakan bahwa vaksin itu adalah tindakan mencegah yang sangat penting ya guys ya, daripada kita mengobati. Oh ya, saya mau menceritakan pengalaman dari seorang teman ya guys ya, yang dia ini punya 2 ekor anjing. Nah, 2 ekor anjing itu kebetulan karena sesuatu sebab itu belum divaksin ya guys ya. Sampai anjingnya sudah lumayan besar ya guys, sudah umur 1 tahun ataupun 1 tahun lebih ya guys ya, tapi belum divaksin. Nah, suatu ketika kedua anjingnya itu tiba-tiba lemas, lalu tidak mau makan dan sakit. Nah, setelah dipanggil dokter, ternyata kedua anjing itu didiagnosa terkena distemper. Tapi dokternya sendiri tidak bisa atau tidak bisa maksudnya bukan tidak bisa, tapi seperti kayak tidak bisa memberikan banyak nasihat ya, kecuali dia kedua anjing itu disuruh banyak istirahat, banyak minum vitamin, dan juga jangan dibiarkan perutnya kosong. Nah, singkat cerita, teman saya pun melakukan perawatan terhadap anjingnya yang terkena distemper ya. Nah, satu kali atau 1 hari itu bisa sampai 6 butir telur untuk 1 ekor anjing, dan setengah kaleng susu beruang untuk 1 ekor anjing saja. Nah, itu setelah sekian lama bisa kalau tidak salah itu anjingnya itu akhirnya sembuh juga, alhamdulillahnya guys ya. Itu bisa sampai 3 minggu. Total biaya yang dikeluarkan untuk 2 ekor anjingnya itu, untuk merawat anjingnya dari segi makanan dan juga obat-obatan itu, ternyata setelah di total kurang lebih ya kasarannya itu 2,5 juta rupiah. Nah, itu jauh lebih besar ya guys daripada vaksin yang mungkin kisaran harganya itu sekitar boleh dibilang 250.000 ya guys ya. Itu tergantung di setiap
klinik itu berbeda-beda tergantung jasa dokternya guys ya. Tapi kisaran sekitar 2,5 sampai dengan 300.000 rupiah per satu ekor anjing. Itu jauh lebih murah, dan juga effortnya juga yang kita keluarkan jauh lebih rendah daripada kita harus mengobati anjing yang sudah terkena atau terlanjur sakit. Nah, vaksin juga dapat mencegah penularan penyakit baik dari hewan ke hewan maupun dari hewan ke manusia. Jadi apabila katakan satu ekor anjing itu atau satu ekor kucing itu sudah divaksin, maka apabila ada terjadi wabah suatu daerah, maka dia akan terhindar dari wabah tersebut karena tubuhnya atau imunitas tubuhnya sudah kebal, guys. Dan juga dapat menghindari penyebaran dari penyakit dari hewan ke manusia. Selanjutnya, vaksin juga dapat mencegah hewan terkena penyakit yang tersebar di alam bebas ya guys. Di alam bebas ini banyak sekali penyakit yang atau virus penyakit yang tersebar, seperti misalnya distemper itu dapat menyebar melalui udara. Dan juga parvo ya guys, parvo juga dapat menyebar melalui udara. Dan dengan adanya vaksin atau binatang sudah divaksin, maka intensitas atau kemungkinan untuk kecenderungan untuk terkena penyakit tersebut akan berkurang ya, atau tidak kena sama sekali. Dan selanjutnya, mengapa hewan itu perlu divaksin? Karena ada beberapa daerah atau beberapa negara bahkan untuk mewajibkan hewan itu untuk divaksin apabila hewan itu akan dibawa masuk ke negara atau daerahnya. Nah, dengan adanya vaksin, maka kita akan semacam melengkapi prosedur untuk masuk ke tempat tersebut. Selain untuk melindungi anjing dan kucing peliharaan kita terhadap kemungkinan terjangkitnya penyakit, vaksin juga dapat meningkatkan kualitas hidup dari hewan peliharaan kita. Ada beberapa syarat atau ada beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh dokter hewan sebelum mau vaksin hewan peliharaanmu, baik kucing maupun anjing ya guys ya. Yang pertama adalah cukup umur. Biasanya hewan yang divaksin itu sekitar 2 bulan ke atas ya guys. Mengapa harus dalam usia yang muda? Karena pada usia muda hewan peliharaan kalian tersebut itu masih rentan terhadap penyakit karena imunitas tubuhnya itu belum terbentuk secara sempurna. Maka vaksin dapat melindungi hewan peliharaan kalian dari kemungkinan terkena penyakit seperti parvo, distemper, dan lain sebagainya. Selain hewan peliharaan kalian itu harus cukup umur untuk divaksin, sebelum divaksin ada beberapa ketentuan lain nih guys ya, yang mungkin ditanyakan oleh dokter hewan sebelum dokter hewan akan memvaksin hewan peliharaan kalian. Oh ya, sebaiknya sangat dianjurkan sekali untuk memvaksin hewan peliharaan kalian pada dokter hewan ya, bukan pada yang lain ya guys ya. Nah, biasanya dokter akan menanyakan tentang umur, apakah umur itu sudah mencukupi ketentuan untuk divaksin. Yang kedua, dokter akan menanyakan apakah dia sedang demam, apakah dia sedang batuk, pilek, atau bersin-bersin. Nah, biasanya sebelum melakukan vaksin, dokter biasanya akan mengukur suhu tubuh dari hewan peliharaan kalian, baik itu anjing maupun kucing. Apabila ternyata suhu tubuhnya itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka dokter akan memberikan obat ya guys ya, untuk mengobati penyakitnya dulu, baru kemudian divaksin. Nah, selain untuk mengukur mengetahui apakah dia tidak sedang demam, batuk, dan lain sebagainya, juga ditanyakan apakah hewannya cacingan atau tidak. Nah, apabila hewannya sedang mengidap cacingan, maka dokter juga akan memberikan resep berupa obat cacing sesuai dengan ketentuan berat badan anjing ataupun kucingmu ya guys ya. Dan juga perlu yang bisa ditanyakan adalah apakah makannya baik, nafsu makannya baik, apakah dia tidak sedang diare, muntah, dan lain sebagainya. Nah, biasanya sangat tidak dianjurkan nih guys, hewan yang sedang diare ataupun muntah atau sedang tidak enak badan itu divaksin. Biasanya dokter akan mengeceknya itu melalui pada saat dia mengukur suhu tubuh hewan. Biasanya dokter akan memasukkan termometer ke dalam anus hewan peliharaan kalian.
Nah, hewan yang biasanya mengalami diare itu pada saat termometer itu dicabut, dia akan menimbulkan bekas-bekas kotorannya ya guys ya. Itu menandakan bahwa hewan kalian sedang diare. Maka dokter akan memberikan obat untuk menanggulangi atau mengobati diare tersebut. Nah, setelah beberapa saat hewan peliharaan kalian itu sudah sembuh, maka baru dilakukan vaksin ya guys ya. Selanjutnya yang akan ditanyakan atau diperhatikan oleh dokter hewan adalah hewan peliharaan kalian sedang sakit kulit atau tidak. Apabila memang sedang sakit kulit, misalnya sedang terkena rontok-rontok atau mungkin terkena jamur dan lain sebagainya, maka dokter akan memberikan obat terlebih dahulu untuk menyembuhkan penyakit kulit peliharaan kalian. Kemudian setelah sembuh, baru kalian dapat membawanya kembali ke dokter untuk divaksin ya guys ya. Bagaimana apabila ketentuan tersebut tidak diikuti, misalnya tidak diukur suhu tubuhnya langsung divaksin, maka takutnya guys, apabila memang hewan peliharaan kalian itu pas dibawa ke dokter itu sedang demam, tapi kalian misalnya bersikeras untuk divaksin, maka yang dikhawatirkan adalah hewan peliharaan kalian tersebut akan mati ya guys ya, karena kan esensi dari vaksin itu adalah memasukkan virus yang sudah dilumpuhkan ke dalam tubuh. Apabila memang di dalam tubuh itu sendiri sudah ada penyakit, sudah ada virus, maka yang dikhawatirkan adalah kematian yang terjadi pada hewan peliharaan kalian. Demikian guys videoku kali ini tentang mengapa hewan itu harus divaksin, apa esensi dari vaksin, syarat-syarat apa yang perlu dipenuhi sebelum akhirnya hewan peliharaan kita, baik itu anjing maupun kucing, divaksin, dan apa yang akan terjadi apabila ketentuan tersebut dilanggar. Terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga sudah subscribe. Yang belum subscribe mohon di subscribe ya guys, agar saya lebih semangat lagi untuk vaksin, untuk upload video-video atau konten-konten tentang perawatan kucing dan anjing. Oh ya, sertakan like apabila kalian suka dengan video ini, dan juga di komen apabila ada pertanyaan, tanggapan dan lain sebagainya. Dan tolong juga ya guys ya untuk sebarkan ke media sosial teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.